Kemudian apa layarnya bisa terlihat di Teams-nya teman-teman? Silakan kalau tidak bisa bersuara bisa by chat ya. Yang ini nih, yang sorry sorry. Sebentar ya, ini agak riuh dulu. Oh, terputus ya, sebentar ya. Eh, saya coba ganti headset. Bentar. Ya, tes tes suara saya terdengar, teman-teman. Mungkin bisa kasih emoticon atau reak ya. Oh, oke, alhamdulillah. Untuk layarnya apakah terlihat di teman-teman? Yang ini nih. Oke, terlihat. Oke, alhamdulillah. eh Teams ini saya rekam ya. Jadi untuk dokumentasi ataupun nanti teman-teman ada kendala gitu ya, kendala koneksi ataupun yang lainnya, teman-teman bisa replay ulang ya. Nanti 24 jam dia akan menyimpan, terus nanti saya coba upload di YouTube ya, atau di Google Drive jika memungkinkan ya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Ya, saya coba on kamera dulu ya. Apa memungkinkan? Ya, mohon maaf itu ya. Jadi di sebentar. Oke, perkenalkan saya Irma Simasari. Ini saya tugasnya ada di bidang ini bagi banyak Jakarta ya. Jadi itu sama UT di daerah Jakarta ya. Jadi bisa kapan-kapan main kalau memang mau gitu ya. Oke, baik di sini saya sebagai tutor masih baru juga ya, kurang lebih saya baru 1 tahun atau 2 semester ya mengampu tutor basis data ya. Di sini kita mencoba untuk belajar bareng ya, teman-teman ya.
Oke, apalagi di sini rekan-rekan pasti kebanyakan pekerja ya. Berbeda dengan saya di UNJ, bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman. Nah, kalau kali ini kita bertatap muka dalam Teams ya, dan sisanya berada di e-learning ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung ya, kayak tugas aku ya, kita coba untuk soalnya terus kembali ya. Oke, aduh, mungkin saya izin dulu ya dengan koneksinya ya. Jadi harus dibagi dengan mic dan kamera ya. Oke, ya sudah. Oke, ini suaranya sudah normal, sudah terdengar, teman-teman? Oke, oh berarti berarti koneksinya kalau saya on cam agak-agak terganggu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Walaupun saya nggak on cam ya, insya Allah kita bisa berdiskusi ya. Oke, begitu perkenalan singkat saya ya. Sekarang kita coba lihat di paduan ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat membuat video tugas 1 ya, mudah-mudahan setelah ini besok atau lusa gitu ya sudah bisa mengerjakan tugasnya ya. Nah, di tahap 1 ini atau tugas 1 ini kita belajar ya untuk membuat IRD, Entity Relationship Diagram ya. Nah, ini tuh sebagai dasar teman-teman sebelum nanti teman-teman merancang database ya, database yang sesungguhnya gitu ya. Nah, sebelum teman-teman merancang database, kita perlu coret-coretan dulu nih, gambar-gambar dulu nih ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Terus bagaimana hubungannya ya, hubungan atau relationship ya, apakah saling berkaitan atau bagaimana gitu ya. Nah, di sinilah titik awal ya, sebelum teman-teman merancang database ya. Jadi sebagai basic ya, saya harapkan teman-teman bisa memahami materi ini gitu ya. Oke, mungkin di sini saya sifatnya ini sebagai pelengkap saja teman-teman ya. Mungkin juga sudah ada di e-book ya, bukunya dari UT ya, modul ya. Cuman mungkin kalau modul terlalu padat ya. Jadi lebih enak kalau misalkan kita melihatnya dari PowerPoint gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman ya, cuman mungkin saling melengkapi. Mungkin ada hal yang tidak ada di panduan, bisa dilengkapi di PPT ya, atau nanti saya share video tutorial pembuatannya ya. Bagi teman-teman yang masih bingung ya. Nah, ini ya sebenarnya dalam 1 semester ini teman-teman praktiknya ada 3 ya, 3 kali. Yang pertama pembuatan EFD ya, kedua SQL sama DML ya. Ini nanti mulai ngoding-ngoding dikit ya. Di sini kita mulai ngoding-ngoding dikit untuk mendapatkan data yang kita butuhkan ya. Kalau ini untuk transaksinya atau basis datanya ya. VirtualBox itu buat kayak misalkan kita transfer antar data gitu ya. Nah, itu nanti di praktek ketiga ya, yang lebihnya. Oke, yang pertama dulu ya, kita membuat ERD teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah komentar di ini ya, forum diskusi ya, tentang pembuatan IRD ya. Nah, di sini tentunya kita harus menentukan dulu ya, menentukan seluruh entitas yang terlibat dalam sistem database. Ya. Nah, sini ada keterangan yang, oh ini praktiknya nanti ya, nanti kita coba ya. Nanti untuk teori, kita lihat dari sini dulu aja ya, biar mudah ya, biar mudah dipahami. Nah, jadi komponen-komponen basis data itu apa saja sih? Ada entitas, ada atribut, ada relationship ya atau hubungan ya, ada batasan-batasannya. Nah, ada
fase-fase pembuatan database ya. Misalkan data requirement, kebutuhan datanya apa saja gitu ya. Lalu datanya kita modelingkan ya. Nah, untuk data modeling ini ada proses ERD ya, yang nanti kita akan bahas. Nah, lalu ada desain logikanya ya. Nanti ada di SQL ya istilahnya ya. Main tentang ambil-ambil data gitu ya. Kemudian relational database skemanya seperti apa nanti ya. Gitu. Cuman di sini kita belajar di ERD-nya dulu. Ya bagi teman-teman kalau saya merasa ngomongnya kecepatan ya, karena kita tidak bertatap muka langsung ya, saya tidak bisa melihat gimana teman-teman benar-benar paham atau mungkin ada ekspresi kebingungan gitu ya. Nah kalau di online ini kan saya tidak tahu ya, jadi bisa chat aja ya, atau mungkin bisa resen atau on mic gitu ya. Kalau misalkan dirasa saya jelasinnya terlalu cepat ya. Biasanya nggak sengaja atau misalkan nggak kerasa kalau ngejelasinnya kecepatan. Oke, jadi di sini kita belajar tentang entitas, teman-teman. Entitas itu apa? Sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lainnya. Nah, entitas ini nggak harus manusia atau orang, teman-teman. Tapi bisa benda, organisasi, konsep, ataupun kejadian. Ya. Jadi tergantung teman-teman mau membangun sistem informasi akademik gitu ya. Berarti objek-objek yang berhubungan dengan akademik ya. Nah, itu bisa kita jadikan entitas. Misalkan di sistem informasi akademik pasti ada data mahasiswa gitu ya. Nah, berarti entitasnya berupa orang nih, mahasiswa gitu ya, dosen ya. Terus misalkan dalam proses belajar mengajar itu kan pasti butuh ruangan ya, ruangan kelas gitu ya. Nah, jadi benda bisa ruangan gitu ya. Nah, terus juga bisa juga registrasi ya, misalkan teman-teman baru pertama daftar ya di UT ya, ada entitas registrasinya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung konteks dalam basis data yang teman-teman akan rancang ya. Organisasi juga bisa ya teman-teman ya, desa ya. Jadi misalkan kita membangun sistem informasi, misalkan di NGO ya, di NGO misalkan kayak di UNICEF ya. UNICEF itu kan pasti punya perwakilan di tiap-tiap negara ya, organisasi internasional di tiap-tiap negara. Nah, kantor-kantornya di tiap negara itu teman-teman bisa buat sebagai entitas ya, negara gitu ya. Jadi ketika nanti ngebahas sistem informasi perusahaan di UNICEF gitu ya, pasti akan ada data-data negara di mana UNICEF itu berada gitu kan. Jadi dia kan berhubungan dengan yang lain ya. Jadi di sini bisa kita jadikan entitas ya, negara. Oke. Lalu setelah kita menentukan entitas-entitasnya, kemudian setiap entitas itu pasti punya karakteristik ya, atau sifat yang melekat ya. Namanya adalah atribut. Misalkan entitas mahasiswa ya, pasti ada karakteristik atau sifat-sifat atau hal-hal ya yang otomatis melekat di mahasiswa. Contohnya nama mahasiswa ya, pasti mahasiswa kan punya nama ya, masing-masing mahasiswa punya nama. NIM ya, jadi dikatakan mahasiswa itu kalau teman-teman sudah punya NIM ya, dikatakan mahasiswa UT kalau teman-teman sudah mendapatkan NIM ya, atau punya NIM. Nah, kemudian mahasiswa juga pasti mempunyai alamat ya, alamat mahasiswa. Nah, untuk penulisannya di sini digabung ya teman-teman ya. Kalau nanti dalam merancang ya, itu
nggak boleh di spasi ya. Karena kalau di spasi nanti database-nya itu susah untuk nge-get apa ya namanya ya, manggil datanya gitu ya. Makanya biasanya di sini digabung teman-teman ya. Atau mungkin pakai underscores ya, pakai underscores yang contohnya nah gini nih yang kode MK nih. Nih, kode MK underscores ini underscores gitu ya. Jadi dalam pembuatan uh, atribut ya, untuk memudahkan nanti di penamaan database-nya di MySQL-nya ya. Nah, itu tuh bisa digabung ataupun di pakai underscores gitu ya. Lalu mobil misalkan entitas mobil ya, pasti dia punya karakteristik atau hal yang melekat di dia ya. Misalkan nomor polisinya, nomor mobil, nama mobil, dan lain sebagainya. Nah, setiap atribut itu pasti punya nilai atau value-nya ya. Misalkan tadi mahasiswa NIM, nah pasti punya nilainya. Nilainya apa? NIM-nya teman-teman ya, 131 bla 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 ya. Nama mahasiswa punya nilai ya. Nama misalkan saya nih, Wiranti kayak gitu kan. Atau Andi gitu kan. Nah, pasti ada nilainya kan di nama mahasiswa tersebut. Nah, value set berarti batas-batas nilai yang diperbolehkan bagi suatu atribut ya. Nah, di sini ada beberapa tipe teman-teman, tipe-tipe atribut ya. Jadi atribut ternyata ada apa ya jenis-jenisnya ya. Nah, kita pelajari dari yang paling mudah dulu, atribut simple ya atau sederhana. Nah, atribut sederhana ini tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Maksudnya tidak bisa dibagi ya, contohnya kalau misalkan yang dibagi itu adalah komposit, teman-teman. Nah, kenapa bisa dibagi? Contohnya nama. Kita kan sebenarnya nama kan terdiri dari uh, lebih dari satu suku kata ya. Satu suku kata itu nggak masalah, tapi kebanyakan ya uh, nama orang itu bisa 2 atau 3 suku kata, bahkan lebih. Ya. Nah, kita tuh bisa ngebagi nih dari yang nama tadi, kita bisa ngebagi nama depan, nama belakang, ya. Kalau yang tidak bisa dibagi lagi, misalkan NIM ya, atribut NIM ya, kan NIM itu kan dari kode-kode-kode atau karakter-karakter yang udah disetting ya dari kampus gitu ya. Nah, itu nggak bisa dibagi-bagi ya, satu kesatuan dia. Nah, kalau nama mungkin bisa dibagi nih, nama depan apa, nama belakang apa. Nah, kemudian ada single value dan juga ada multi value, teman-teman. Single value berarti dia punya memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Kalau multi value dia bisa lebih dari satu nilai, tapi yang sejenis ya. Contohnya nomor telepon, alamat. Misalkan nih mahasiswa ya zaman sekarang tuh kebanyakan handphonenya lebih dari satu ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah kerja mungkin relate ya. Satu mungkin handphone yang untuk kerjaan ya. Satu handphone pribadi yang kalau weekend tuh handphone kerjaan tuh kita simpen dulu gitu ya. Biar bisa fokus untuk healing atau istirahat gitu ya. Nah, karena kita punya nomor handphone lebih dari satu ya. Nah, ini tuh bisa atribut multi value ya. Begitu juga dengan alamat ya teman-teman. Misalkan teman-teman yang udah berkeluarga nih ya, mungkin alamat rumah di KTP-nya masih ngikut orang tua gitu ya. Padahal kenyataannya alamatnya misalkan ngikut pasangan gitu ya. Nah, berarti kita punya 2 rumah nih ya, 2 alamat rumah. Nah, itu bisa dinamakan multi value atribut. Nah, untuk lambangnya nanti ya, bisa ada enggak ya lambang? Nah, kayak gini ya teman-teman ya atribut komposit tadi ya yang bagi-bagi ya.
Jadi sini kayak nama tadi ya. Jadi nama tengah, ya kan? Nama depan, nama belakang. Nah, terus tadi multi value yang nilainya lebih dari satu kayak nomor HP, alamat ya. Ini kita pakai lingkarannya double ya, ovalnya double ya, bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran benar-benar bulat, nah ini agak oval ya. Nah, kita tandain ini ya. Jadi ketika teman-teman gambar, terus ada, oh ini kok lingkarannya dua gitu ya. Oh dia berarti atribut multi value gitu ya. Terus ini kok ada atribut, tapi kok punya anakan-anakan ya. Oh berarti dia atribut komposit. Nah, kalau yang patah-patah begini ya, apa titik-titik gini ya, dia atribut derivatif. Ini ada nggak ya atributnya? Nah, ada nih ya. Atau atribut turunan, teman-teman. Jadi, atribut tersebut diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan. Contohnya umur ya, IP ya. Umur dari apa? Dari misalkan atribut tanggal lahir ya. Jadi misalkan pendaftaran apa namanya mahasiswa baru ya. Pasti kan kita dimintain biodata ya, nama, alamat, tanggal lahir gitu ya. Nah, tapi ketika kita butuh sistem informasi yang langsung pengen tahu nih umurnya berapa tanpa hitung manual ya. Kita pengen hitung, oh 1999, sekarang tahun 2027 misalkan. Ini dia berapa tahun ya di tahun 2028 gitu kan. Nah, jadi kita bisa bikin atribut tambahan ya, itu umur. Nanti itu didapat dari hasil pengolahan atribut tanggal lahir. Ya. IP juga iya ya, IP. Indeks prestasi kumulatif mungkin IPK ya. IPK kan berarti kan kumulatif dari IP semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, eh, misalkan IP berarti kan nilai satu semester ya. Nilai satu semester itu didapat dari beberapa eh, atribut nilai mata kuliah. Misalkan mata kuliah udah dapet nih nilai apa namanya masing-masing mata kuliah udah dapet nilainya nih. Basis data A, kalkulus C, apa gitu kan ya. Terus dikonversi gitu ya. Nah, biar nggak ribet ngitung konversinya ya, kita bikin atribut sendiri, atribut IP. Atribut dari pengolahan kumpulan nilai-nilai yang didapat selama satu semester berkuliah. Gitu ya. Nah, tadi gambarnya itu putus-putus ya, oval putus-putus ya. Kemudian ada atribut mandatori sama non-mandatori. Atribut mandatori, atribut yang harus diisi tidak boleh kosong. Misalkan kita bikin database mahasiswa ya. Mahasiswa kan entitasnya, atributnya pasti NIM, nama mahasiswa gitu ya. Nah, NIM sama nama mahasiswa tuh wajib diisi, nggak boleh kosong. Makanya atribut NIM, nama itu atribut mandatori. Kalau atribut non mandatori, atribut yang boleh kosong ya. Apa yang kosong ya? Misalkan alamat gitu ya. Alamat tadi apa namanya? Kalau misalkan punya dua alamat gitu ya, berarti kan tadi pakai multi value atribut gitu ya. Nah, atribut tersebut boleh aja kosong ya. Misalkan karena alamatnya pindah-pindah gitu ya, dia nggak mau ngisi alamat gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi tergantung juga apakah sistemnya itu pengolahan datanya butuh informasi tentang alamat. Kalau cuma pelengkap aja, boleh ya, boleh nggak diisi. Tapi kalau itu hal-hal yang penting, wajib diisi, ya berarti dia nggak boleh kosong. Ya sampai sini teman-teman ada
pertanyaan atau mungkin uh, masih bingung ya, atau saya yang kecepatan ngomongnya, ya. Jangan ragu-ragu untuk by chat ya, by chat ataupun mungkin resen atau mungkin open mic juga nggak apa-apa ya. Jadi kita saling melengkapi ya. Jadi kadang kita lihat panduannya gitu ya. Dan kita lihat ke apa nah, kita lihat di PDF yang lain ya atau panduan yang lain ya. Oke, sorry. Jaga ini saya close dulu deh biar nggak ini. Nah, ini ya teman-teman ya, entity ya kan. Ini nanti ada entity lemah ya teman-teman ya. Tapi di sini di bawah. Entity. Tadi kan kita sudah bahas tentang atribut ya. Untuk database-nya bisa pakai dummy buat sebagai contoh, Bu. Boleh kalau buat latihan ya, teman-teman bisa dummy ya. Tapi ketika sudah ada tugas, sudah ada instruksi ya, sudah ada kasus ya. Nah, berarti teman-teman pakai kasus itu buat membuat database-nya ya. Nah, kayak gini nih, misalkan ada kasus ya. Nah, teman-teman membuat entitas, atribut itu harus berdasarkan kasusnya ya. Jadi POV-nya, POV pembuat IRD-nya tuh harus sesuai dengan kasusnya ya. Misalkan kayak ini di rumah sakit memiliki banyak dokter gitu ya. Nah, teman-teman mungkin informasi dokter di sini nggak ditulis secara lengkap ya. Tapi ketika teman-teman baca kasus, aduh ini kira-kira entitasnya dokter apa saja yang dibutuhkan ya. Oh, ini apa nomor nomor ID dokternya misalkan, nama, terus ini ada apa namanya di rumah sakit kan pasti banyak poli-poli ya atau spesialis-spesialis gitu ya. Nah, karena di sini pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien ya. Oh, berarti dokter itu harus ada atribut spesialisnya ya. Karena balik lagi kita di rumah sakit kan nggak dokter umum semua ya, pasti ada eh, bidang-bidang atau spesialisnya gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan spesialis sebagai atribut yang melekat di dokter. Tuh. Kalau yang lain misalkan alamat dokter gitu ya, mungkin cukup satu aja gitu ya. Jadi kita cuma buat atributnya yang bukan double gitu ya, yang bukan multi value gitu ya. Karena ini sistem informasi khusus penanganan pasien misalkan. Udah yang berkaitan dengan sistem tersebut menangani pasien gitu ya. Pasien nggak perlu tahu dokter itu ada berapa alamatnya gitu kan ya. Jadi cukup satu alamat aja, mungkin alamat prakteknya gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Itu juga dengan pasien, apa saja identitas atau karakteristik yang membantu kita untuk membuat apa namanya basis data tentang ini ya sesuai kasusnya ya. Nggak perlu juga atribut misalkan dia anak keberapa gitu ya, nama orang tua gitu ya, itu kan eh, kurang cocok gitu ya, kecuali kayak misalkan mahasiswa mungkin ada nama orang tuanya ya, karena orang tua eh, buat apa namanya eh, saya nggak tahu kalau di UT ya, kalau di kampus saya mungkin orang tua bisa kalau ada apa-apa bisa menghubungi orang tua gitu ya yang menyangkut tentang mahasiswanya gitu ya.
Jadi bisa disesuaikan teman-teman ya untuk atributnya ya. Nggak harus ada sorry kita lagi ya. Nggak harus ada atribut multi value-nya gitu ya. Nggak harus ada atribut kompositnya gitu ya. Kalau memang cukup dengan atribut nama ya, nama yang nggak dipecah-pecah begini ya, dibagi-bagi, ya sudah berarti pakai atribut nama ya. Kecuali kalau teman-teman bikin sistem yang butuh, misalkan kayak sistem di bank ya. Kalau di bank kan pasti kan lebih detail gitu ya, atau ada komponen-komponen yang perlu didetailkan gitu ya. Jadi pengen tahu nih nama, kalau teman-teman mungkin ada yang kerja di perbankan ya, nama ibu kandung gitu kan ya. Nah, kalau di bank itu perlu gitu ya. Tapi kalau misalkan di sistem farmasi akademik gitu ya, cukup nama walinya atau orang tua gitu ya. Apalagi misalkan di rumah sakit ya, nama ibu kandung dokter gitu kan nggak perlu ya. Jadi tidak perlu ya. Gitu juga dengan ya, atribut turunannya ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemampuan teman nih untuk apa namanya ya, untuk mengidentifikasi ya. Jadi memang harus banyak latihan, terus mungkin bisa cari-cari kasus-kasus gitu ya. Kasus-kasus yang teman-teman mengasah skill menentukan entitas, menentukan sorry, lobet. Oke. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, disesuaikan aja ya. Di sini saya nyampein karena mungkin suatu saat teman-teman akan menghadapi uh, uh, kasus gitu ya, yang mungkin lebih jelimet atau mungkin lebih kompleks gitu ya. Nah, teman-teman bingung nih, aduh ini dia perlu nih atribut IPK, IP gitu kan ya. Aduh, saya gambarnya gimana ya? Bismillah, teman-teman belajar tipe-tipenya gitu ya. Oke, tadi entitas mau dia ke bawah ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ada entitas kuat, ada entitas lemah ya. Entitas kuat itu apa? Keberadaannya dia tuh tidak bergantung dari entitas lain ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Ya. Contohnya di sini. Pegawai deh ya, pegawai ya. Misalkan sistem informasi kepegawaian gitu ya. Sorry. Nah, makanya teman-teman tadi udah, oh entitasnya ini ada pegawai, kan? Terus ada apa lagi? Tergantung nanti ya kasusnya ya. Nah, kalau pegawai kan berarti dia nggak bergantung dari entitas yang lain. Nah, kalau entitas lemah, dia himpunan yang tidak memiliki primeriki dan juga dia bergantung dari sebuah relasi terhadap entitas lainnya. Nah, biasanya gambarnya itu menggunakan double diamond ya, teman-teman ya. Kalau misalkan relasinya ya, sorry, kalau relasinya dia bergantung ya, bergantung dari entitas yang lain, dia dua ya. Begitu juga kalau entitasnya bergantung dari entitas kuat, dia pakai apa? Dua ya, dua kotak-kotak begini ya. Oke. Nah, diskriminator atau key partial dari himpunan entitas lemah adalah atribut-atribut yang dapat membedakan entitas-entitas yang ada di himpunan entitas lemah. Kemudian ini itu ya, apa namanya? Key-nya ya, kuncinya ya. Nah, primary key dari himpunan entitas lemah dibentuk dari primary key himpunan entitas kuat, di mana entitas lemah bergantung ya. Nah, contohnya di sini
pegawai ya. Nah, misalkan di sistem informasi penggajian suatu perusahaan ya. Jadi di perusahaan itu sistem penggajiannya itu berdasarkan dia single apa enggak gitu ya. Kalaupun misalkan sudah memiliki pasangan, apa namanya, anaknya berapa ya. Kalau misalkan ASN itu kan yang ditanggung tuh 2 ya, dalam komponen apa namanya, penggajian ASN gitu ya. Nah, sehingga kita perlu apa namanya ya, perlu sebuah entitas ya, entitas yang bergantung dari si entitas yang lain, entitas pegawainya ya. Nah, jadi di sini ada, kalau digambar ya, ada sebuah relasi dan juga ada sebuah entitas lemahnya ya. Jadi di sini kita bikin double persegi ya, persegi panjang ya. Kalau misalkan pegawainya single gitu ya, berarti kan tidak mempunyai tanggungan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak masalah ya, berarti tanggungannya 0 gitu ya, nama tanggungannya 0. Kalau misalkan pegawainya sudah berkeluarga, tanggungannya anak misalkan. Ya. Udah tulis aja nama tanggungan, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi tanggungan ini ada kalau ada entitas pegawainya ya. Kalau nggak ada pegawai ya berarti nggak ada tanggungan. Itu ya teman-teman. Itu entitas lemah sama kuat. Oke, setelah kita tahu entitas dan juga atributnya ya, kita mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasinya relasi ya, atau relationship, atau hubungan ya, hubungan dari beberapa entitasnya. Nah, di sini ada derajat relasi. Derajat relasi menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Terus ada juga kardinalitas relasi, menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas dapat berelasi dan entitas pada himpunan yang lain. Oh iya, nggak apa-apa, Satria Fajar Syahputra ya. Oke. Nah, di sini ya, kardinalitas relasi ya, menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, jenis-jenis relasinya itu ada one to one ya, satu ke satu, one to many, satu ke banyak ya, many to one, banyak ke satu ya, many to many, banyak ke banyak. Misalkan satu dosen ya hanya bisa membimbing satu mahasiswa ya. Nah, berarti relasinya one to one ya. Satu dosen hanya membimbing satu mahasiswa. Tapi kalau misalkan satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa. Nah, berarti one to many ya. Many to one. Kayak tadi apa namanya? Banyak pasien ya yang diperiksa oleh satu dokter. Berarti many to one. Many to many. Nah, banyak pasien yang periksa ke banyak dokter ya. Ternyata banyak nih pasien yang komplikasi ya. Nggak cukup berkunjung ke satu dokter aja ya, tapi bisa ke dokter spesialis jantung, spesialis yang lain, dan lain-lain gitu ya. Jadi kita lihat POV-nya tadi ya, sudut pandangnya ya. Sudut pandangnya dari mana dulu ke mana ya. Oke. Kardinalitas relasi ya. Jadi di sini teman-teman bisa menggambarkan dengan garis berarah satu dan garis tak berarah ya. Atau
menuliskan kardinalitasnya pada garis ya. Dia ngebuat, nanti ada ya untuk contohnya ya. Dia ngebuat nulis garisnya kayak gini. Enggak terlalu jelas ya. Ini aja deh. Nah, ada yang kayak gini teman-teman. Ada yang satu satu ke banyak gitu ya. Kalau satu itu kita gambarin pakai begini. Kalau ke banyak tanda begini ya. Nih, satu ke banyak ya. Kalau gini satu ke banyak. Ini nanti tergantung dari aplikasi yang teman-teman buat ya. Kalau saya sih biasanya pakai Blender.io teman-teman. Tapi kalau teman-teman lebih nyaman dengan yang lain silahkan ya. Kalau di tutorial UT-nya sih YAD editor ya kalau nggak salah ya, editor. Juga boleh teman-teman. Kalau harus diinstal dulu silahkan ya. Kalau teman-teman mau diinstal ya. Biasanya yang susah dapat sinyal ya, akan lagi berlayar atau apa ya. Nah, mungkin lebih prefer untuk download aplikasinya ya, karena bisa digambar dengan offline. Nah, tapi kalau teman-teman ngerasa apa namanya, aduh, memori laptopku nih hampir penuh nih ya. Kalau harus download lagi, aduh, makin berkurang misalkan ya. Teman-teman bisa pakai website gitu ya. Nah, nanti kalau udah digambar, kita save-nya bisa melalui apa JPG atau PNG atau yang lainnya ya, atau PDF juga bisa. Nah, jadi salah satu contohnya aja ya. Nah, di sini nih ada entitas ya kan, ada atributnya gitu ya. Oh, dia sudah ada bagian sendiri nih, entity relationship ya. Nah, ini ya, weak entity ya, dia otomatis ya. Atribut ya, yang patah-patah. Tinggal drag and drop aja ya. Nah, di sini nih ya, biasanya ya, nih, satu ke satu, one to one ya. Satu ke satu, misalkan. Banyak ke banyak ya, pakai ini ya. Terus, satu ke banyak ya. One mandatory to many mandatory ya. Pokoknya lihat keterangannya aja ya. Atau mungkin kalau kalian coret-coretan, teman-teman bisa nulis, nah kayak gini nih, ya kan? Kasih tanda N. N itu berarti many ya. End to end, banyak ke banyak. Relasi mahasiswa sama mata kuliah tuh banyak ke banyak ya. Banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah ya. Sebaliknya juga bisa, mata kuliah banyak diambil atau dipelajari oleh mahasiswa. Nah, gini nih ya kan, satu ke N berarti satu pegawai memimpin banyak banyak pegawai ya. Nah, jadi kan satu ke N, satu dosen mengajar banyak kuliah ya. Banyak kuliah diajar oleh banyak dosen. Jadi ada dua cara ya teman-teman ya buat menggambarkan relasinya itu seperti apa. Oke ya, kita lanjut. Lanjut ke sini kardinalitas ya. Nah ini tanya, ini kan kayak uh, satu ke satu ya kan, banyak ke satu ya. Ini pakai yang apa, tanda ini ya yang ada di sini. Lalu setelah kita menentukan
hubungannya ya atau relationship-nya ya. Kita mulai lihat nih atribut kuncinya ya, key-nya ya. Nah, penggunaan key ini merupakan cara untuk membedakan satu entitas di dalam himpunan entitas dengan entitas yang lain. Ya, secara konsep, masing-masing entitas nilainya berbeda. Perbedaannya terlihat pada isi dari masing-masing atributnya. Tentu ya, kayak entitas dosen pasti berbeda nilainya dengan entitas mahasiswa ya. Kalau dosen tuh misalkan ID dosen, kalau mahasiswa itu NIM ya. Key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua row dalam relasi secara unik. Jadi kunci itu atau key itu bisa gabungan dari beberapa atribut ya. Nah, untuk kunci juga ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada super key ya, ada candidate key ya, atau secondary key gitu ya, atau kunci cadangan ya, atau ya lebih gampang teman-teman nyebutnya candidate key gitu ya. Terus ada primary key ya, kunci utama ya. Nah, super key dia berarti seluruh atribut ya atau atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Misalkan kita punya atribut di situ ada nomor KTP sama NIM. Nah, terus atribut tadi, sorry, agak ngeheng. Oke, nah atribut tadi itu kan NIM sama nomor KTP itu kan unik ya nilainya ya. Nah, itu bisa jadi seperti ini ya. Atributnya nggak cuma satu ya, bisa lebih ya, atau kumpulan atributnya. Nah, candidate key, ya kan, dia kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah relasi secara unik. Ya, tadi NIM sama nomor KTP ya, misalkan kalau di mahasiswa ya. Eh, kalau mahasiswa kan berarti kan eh, lebih utamanya ya, yang lebih sering digunakan di sistem itu kan mengambil datanya itu data NIM ya teman-teman ya. Untuk yang untuk mengolah data-data yang lain itu NIM ya. Jadi nomor KTP teman-teman bisa jadikan candidate key ya. Karena dia juga unik kan. Satu nomor KTP itu kan pasti setiap orang berbeda-beda ya. Tidak sama. Ya. Berarti dia atribut yang unik. Bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, kalau dalam kasus mahasiswa ya atau di sistem informasi mahasiswa ya. Nah, NIM itu bisa kita jadikan primary key ya kan? Yang karena dia sering misalkan teman-teman pasti kalau misalkan ujian atau apa itu kan pasti nulis NIM-nya dulu ya atau misalkan tagihan gitu kan pasti kan NIM kamu berapa gitu ya. Ya mungkin nomor KTP-mu berapa lebih lebih apa namanya lebih enak gitu ya kalau yang berurusan dengan akademik itu NIM ya dibandingkan nomor KTP. Oke, nah kalau misalkan teman-teman bingung ya, ini pemilihan primary key dari sejumlah kandidat key umumnya didasari oleh key tersebut lebih sering ya kan untuk dijadikan sebagai acuan. Kayak tadi di sistem informasi akademik ya, lebih sering menggunakan NIM ya untuk mengolah data ya dibandingkan nomor KTP ya. Key tersebut lebih ringkas. Ya, NIM. Kalau NIM kan pasti kan di prodi masing-masing kan pasti ada ininya ya, apa ketentuannya ya. Misalkan NIM 11034 itu maksudnya mungkin eh, kode fakultasnya 11, kode ini yang belakang biasanya mungkin eh, pendaftar yang lebih awal diterima atau yang lebih dulu gitu kan.
Daripada KTP kan panjang-panjang ya, 33 bla 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 34 dan lain-lain gitu kan ya. Jaminan keunikan key tersebut lebih baik ya. Kemudian ini latihan ya. Nah, ya tadi ya simbol-simbolnya teman-teman ya. Oke. Nah, ini apa namanya? 1 ke N gitu ya. Kalau ini 2 berarti dia eh, sangat bergantung ya teman-teman ya. Sangat bergantung relasinya ya dari S1 ke E2 tadi ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin IRD yang ada kompositnya, ada multi-value-nya, ada turunannya ya. Nah, kayak tadi yang saya bilang, misalkan sebagai kita punya toko gitu ya. Toko itu kan punya customer-nya gitu ya. Nah, setiap customer itu punya alamat ya. Kenapa kita butuh alamat ya? Karena mungkin di sistem itu kita bisa tahu nih di tokonya, oh ternyata customer saya itu kebanyakan dari Jabodetabek gitu ya. Atau mungkin justru lebih banyak dari luar kota nih ya. Makanya dia perlu secara rinci ya. Misalkan rinci dari kotanya ya kan, eh, kode posnya, nama jalannya ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nama, mungkin dia juga butuh dipecah-pecah ya. Misalkan mungkin bisa buat promo ya. Oh, ternyata toko saya banyak pelanggan yang nama belakangnya bermarga gitu, bermarga Batak misalkan atau yang lain gitu ya. Makanya dia butuh dipecah-pecah ya namanya ya. Nah, terus juga ada eh, umur ya, diambil dari tanggal lahir ya. Mungkin bisa buat dilihat, oh ternyata yang berkunjung ini anak-anak Gen Z ya, atau mungkin milenial, atau 10 tahun ke atas. Ya. Jadi dia butuh nih ada umur ya. Jadi biar nggak ngitung ini tanggal lahir segini, berarti sekarang umurnya berapa ya? Tuh. Nah, customer phone number ya. Tadi kebanyakan customer punya nomor lebih dari satu ya, dan itu dua-duanya mungkin dibutuhkan buat menginformasikan promo gitu ya, atau terkait eh, transaksi yang lain gitu ya. Makanya dia pakai eh, ini ya, pakai dua ini ya, multi value ya. Nah, di sini di customer kita nentuin nih ya, nentuin kunci utamanya. Nah, di sini kunci utamanya ditandai dengan garis di bawah ini ya, customer ID ya. Karena dia unik, teman-teman. Balik lagi kita ngelihat kalau key-nya yang nama itu kan bisa mirip ya. Nama banyak sekali yang nama depannya mungkin Aisyah atau mungkin Andi gitu ya. Itu kan banyak gitu ya. Nah, address pun juga sama ya, tempat ya. Jakarta ya, itu kan banyak masih banyak orang yang ada di banyak customer yang ada di Jakarta gitu kan ya. Kalau tanggal lahir juga ya pasti ada tuh tanggal lahir yang bisa samaan ya. Umur juga iya ya. Phone number juga bisa tuh ya. Oh, lebih cocok memang customer ID ya. Nah, makanya dia dikasih tanda ini ya, strip begini ya. Itu teman-teman, ini contoh yang kalau pakai atribut composite, multi value, dan derivat. Dari sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini relasi ya tadi ya, N ke N ya, banyak ke banyak kan. Nah, di sini juga relasi bisa punya atribut ya, hal-hal yang berhubungan dengan pelajarannya ya.
Nah, ini NIM ya kan, NIM itu kan unik ya tadi ya. Nah, ini itu didapat dari NIM mahasiswa ya. Jadi dia termasuk key juga ya, primary key ya dari mahasiswa ya. Kode kuliah juga iya, setiap mata kuliah pasti punya kode mata kuliah ya. Makanya ini kita jadiin secondary key ya, atau candidate key ya. Tapi tetap harus kita tandain. Ini berarti banyak ke banyak. Nah, spesialisasi dan generalisasi. Nah, spesialisasi merupakan proses desain top-down ya. Ini sebagai tambahan aja teman-teman ya. Berarti itu teman-teman paham cara menggambarnya ya. Paham maksud ini kode-kodenya ini itu apa gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya, misalkan spesialisasi. Ternyata atribut tadi apa entitas tadi itu bisa lebih didetailkan ya spesialisasi ya. Misalkan dosen itu kan pasti ada dosen tetap, dosen tidak tetap kan. ISA itu apa nih? Customer is a person komponennya ya. Untuk apa namanya komponen-komponen dosennya tadi ya yang akan di apa spesialisasi ya atau di generalisasi top down-nya tadi ya. Tapi ini biasanya jarang ya teman-teman ya, jarang. Ini cuman buat teman-teman tahu kalau ada kayak gini maksudnya apa. Ya, itu spesialisasi dosen kan pasti ada apa ya namanya ya jenis-jenisnya ya. Ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Kalau dokter misalkan tadi subspesialisnya ya, dokter ada dokter umum sama dokter spesialis. Nah, dokter spesialis ternyata bisa di subspesialisin lagi. Dokter spesialis penyakit jantung, dokter spesialis mata, ya, dan lain sebagainya. Oke, good Fabio. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, relasi itu bisa juga relasi tunggal ya, ataupun relasi multi entitas. Nah, relasi tunggal itu relasi yang dihasilkan dari satu entity set. Contohnya, satu pegawai memimpin banyak pegawai. Misalkan teman-teman kerja di bagian agensi ya, agensi sosial media ya. Nah, biasanya kan apa namanya? Identik dengan project-project ya. Ini project kerjasama dengan Tasya Farasya. Ini project kerjasama dengan siapa lagi gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, di project itu kan pasti harus ada yang memimpin ya. Jadi project tersebut harus ada yang memimpin. Nah, yang memimpin siapa ya? Tim itu kan pasti semuanya pegawai ya di tim tersebut ya. Kan nggak mungkin CEO-nya ada setiap ada project pasti CEO yang memimpin, CEO yang memimpin. Nah, kan mungkin tidak efektif gitu ya. CEO cukup sebagai pimpinan utama nih kalau ada apa-apa atau yang lebih urgent, nah bisa apa namanya bisa dibantu oleh CEO gitu, kalau ada masalah gitu ya. Tapi kalau project-project cukup bisa dihandle atau dipimpin oleh pegawai ya. Jadi satu pegawai tadi bisa memimpin banyak pegawai ya. Ini E1, E11 tuh yang lain-lain ya. Kita lihat di sininya entitasnya. Jadi dari dia ke dia lagi gitu ya, sama-sama pegawai ya. Nah, kalau relasi multi entitas ya, relasi yang terjadi apabila memang ketiganya saling berelasi ya. Kayak misalkan tadi sistem informasi perkuliahan. Ada kuliah, ada dosen, ada ruang ya. Nah, ini saling berelasi nih ya. Dosen
mengajar kuliah, ya. Dosen mengajar di ruangan, gitu kan ya. Jadinya ya begini ya, saling berelasi ya teman-teman ya. Tapi masing-masing harus ada entitas apa atribut key-nya ya. Nah, ada relasi ganda. Ya tadi berarti dua entitas memiliki hubungan atau relasi lebih dari satu ya. Kayak tadi dosen pasti punya hubungan mengajar ya, mengajar kuliah. Dosen menguasai kuliah ya. Boleh-boleh aja gitu ya. Kita bikin relasi ganda. Ini apa namanya? Belakang abaikan aja ini ya. Ini kayaknya dia gambar lain terus ketumpuk gitu ya. Agregasi adalah hubungan antar himpunan entitas dengan himpunan relasi. Hasil agregasi akan menjadi entitas baru yang akan berelasi dengan entitas lain. Agregasi bisa dilakukan untuk menghindari relasi multi entitas ya. Jadi himpunan ya atau kumpulan dari satu entitas ya. Misalkan di sini ya mahasiswa mempelajari kuliah kan. Nah, untuk eh, untuk seorang mahasiswa mengikuti praktikum ya kan harus ada syaratnya kan ya. Syaratnya itu mahasiswa harus ambil mata kuliahnya dulu atau mempelajari mata kuliahnya dulu baru diizinkan untuk mengikuti praktikum. Kalau misalkan mahasiswa nggak ngambil mata kuliah basis data tapi ujuk-ujuk ijik-ijik ya eh dia ikut praktikum gitu kan ya. Kan mungkin kalau di aturan kampusnya misalkan nggak boleh ya. Nah, jadi kita bikin agregasinya dulu nih ya. Ini kayak himpunannya ya, himpunan yang jadi entitas baru yang akan berrelasi dengan entitas yang lain. Bisa juga begini ya. Tapi balik lagi nanti dilihat dari masing-masing kasusnya ya. Kalau kompleks bisa juga seperti ini. Tapi kalau misalkan kasusnya sederhana ya tidak perlu dibikin ruwet ya. Nanti malah bingung yang bacanya ya. Oke, itu tadi materi tambahan ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang tidak ada di modul ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya. Ternyata seperti ini ya. Oke, kita kembali ke modul UT-nya ya. Kurang lebih tadi sudah dijelaskan ya. Oke, mari kita menutup dulu. Nah, kita ke kasus ya teman-teman ya. Kita coba ke kasus. Misalkan dia mendapat kasus untuk membuat ERD di sebuah rumah sakit. Nah, kasusnya sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter ya. Mungkin biar gampang, mungkin teman-teman tandain nih. Misalkan, oh ini banyak dokter. Ini bisa kita jadi entitas. Ya. Terus setiap dokter mempunyai banyak pasien. Setiap dokter satu mempunyai banyak pasien. Oh ini mungkin one to many ya. Nah satu dokter punya pasien. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Oh, berarti ada entitas baru nih, ya kan? Karena pasien ini harus punya relasi ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Oh, berarti saya bikin entitas administrator ya. Administrator yang di bagian ngurusin administrasi ya. Nah, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter yang diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Jadi ya satu pasien bisa ditangani oleh banyak dokter. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat yang diserahkan kepada pasien.
Jadi tahap pertama kita identifikasi dulu entitas yang terkait. Nah, dari contoh ini ya, ada 3 nih, kita nemu dokter, pasien, sama administrator. Ya. Nah, kemudian kita tentuin juga nih, entitas-entitas ini kan pasti punya apa yang melekat ya. Jadi kita menentukan atribut-atributnya dari masing-masing entitas. Beserta kunci ya, atau key-nya ya. Nah, dalam kasus tidak dijelaskan kunci. Nah, jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci, maka atribut tersebut harus dituliskan dengan penjelasan kasus. Nah, kalau misalkan dia nggak terperinci, teman-teman bisa mengira-ngira ya dengan penalaran ya, atau melihat dari kehidupan sehari-hari. Kayak dokter tadi ya, dokter pasti punya nama dokter, ID dokter, nomor HP spesialisnya. Kalau di rumah sakit itu kan pasti kan banyak dokter ya. Pasti dokter, padahal rumah sakit kan 24 jam. Nah, pasti dokternya pasti dijadwal gitu ya. Jadi di sini ada waktu kerja. Itu juga dengan pasien ya. Yang dibutuhin pasien selain ID nama pasien juga pasti jenis kelamin nih. Biar tindakannya nggak salah ya. Mungkin obatnya atau apa gitu ya. Kalau beda jenis kelamin kan mungkin berbeda tahiyatan tubuhnya gitu kan. Jadi di sini ada jenis kelamin. Nomor HP kalau misalkan ada apa-apa pasien bisa dihubungi ya. Terus juga dengan alamat. Kalau misalkan ada apa-apa pasien bisa diselidiki ya. Oke. Begitu juga yang lain ya teman-teman ya. Kayak oh ya, masa kerjanya 24 jam ya, pasti ada waktu untuk Nah, setelah mendapatkan entity dan juga atribut, tahap ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta foreign key-nya atau kandidat key-nya ya, kunci tamu gitu ya. Nah, dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antar entitas. Jadi biar teman-teman nggak bingung tadi ya relasinya seperti apa, bisa juga teman-teman bikin begini, bikin matriksnya ya, tergantung dari berapa banyaknya entitas. Nah, di sini karena kita ada 3 entitas ya, makanya matriksnya 3 kali 3 ya. Jadi sama ke sini ya. Ini cuma buat alat bantu aja ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, di kanan 3, di bawah 3 gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih ya, hubungannya antara pasien sama dokter ya. Cara ngebacanya itu bisa dari kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri. Tapi untuk lebih mudahnya ya, agar gak bingung, agar gak seliwer ya, kita bisa dari sini ke sini ya. Di sini pasien dengan dokter, artinya oh pasien diperiksa sama dokter. Ya. Administrator menyerahkan data ke dokter. Pasien mendaftar ke administrator ya. Administrator melayani pasien dan lain sebagainya ya, tergantung entitas yang teman-teman buat tuh berapa ya. Sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan silakan boleh di chat box ya, atau resen atau mungkin bersuara ya. Ya mohon maaf juga saya nggak bisa on cam ya, karena ternyata tadi di awal ketika saya on cam malah sinyalnya agak terganggu ya, jadi suara saya tidak terdengar dengan jelas.
Oke, setelah kita nentuin relasinya tadi, ya, kita nentuin tuh derajat relasinya, kan? Nah, menambahkan derajat kardinalitas ya. Kita harus memahami kasusnya dulu nih, antar entitasnya, ya. Apakah entitasnya satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Nah, bisa dilihat dari kata-kata tadi ya teman-teman ya. Mungkin kita lebih ke atas ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan kata demi kata yang ada di kasus sini. Ya, di sini contohnya, banyak dokter memiliki banyak pasien ya. Terus banyak pasien mendaftar pada banyak administrator ya. Ini ringkasannya ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi kita baca dari kasus, terus kita kebayangin nih ya. Jadi ngebayangin teman-teman ada di situ ya POV-nya ya. Tapi nggak keluar dari kasus tersebut ya. Masih relate dengan kasus tersebut. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter ya. Banyak dokter banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa tahu nih, banyak ke banyak, ya. Banyak ke banyak. Berarti N ke N ya, many ke many ya. Biar gak bingung, ini N ya, terus ini juga N. Kalau N ke N juga nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Cuman penamanya aja. Dokter dengan administrator ya, tadi many ke many ya. Administrator ke pasien juga many ke many. Nah, ini teman-teman bisa tadi ya pakai draw.io ataupun di apa bantuan diagram yang lain ya. Nah, ini ya. Tanda-tanda ini berarti kan banyak, ya kan? Ini banyak. Tadi kalau misalkan cuma satu, ya berarti pakai tanda ini. Jadi, ya, sorry, ke sini satu administrator, apa satu pasien, apa pasien mendaftar ke satu administrator, ya. Tapi ini rumah sakitnya kompleks ya, kasusnya ya. Berarti harus banyak administrator ya. Nah, kemudian teman-teman tentuin ya, ini tentuin atributnya apa saja, ya kan? Nah, cara membaca diagramnya tadi ya sudah bisa ya. Nah, kemudian tahap terakhir melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya ya. Misalkan ini nih, tadi kurang ditandain primary key-nya ya. Berarti teman-teman kasih primary key di sini, ID data, ya, terus ID daftar ya, atau mungkin ID pasien gitu ya. Dan seterusnya ya, tergantung jenisnya kasusnya ya. Ya, sampai sini sudah ada gambaran teman-teman yang ke rumah sakit ya. Ini lebih sederhana ya, sesuai dengan kasusnya ya. Kasusnya juga sederhana ya. Oke, teman-teman sebentar ya, saya izin untuk minum sebentar ya. Teman-teman juga boleh di sambil yang lain ya, misalkan sambil nge-zoom, sambil nge-teams, teman-teman bisa sambil minum ya, atau sambil yang lain ya. Atau mungkin ada yang lagi masih kerja gitu ya, shift malam ya, teman-teman bisa nyimak gitu ya, nggak masalah. Ya, bentar ya.
Oke, dari rumah sakit ini masih bisa dipahami ya. Untuk gambar, insya Allah sama aja sih ya. Kalau misalnya teman-teman pakai EYD Grab gitu ya, atau pakai yang lain. Misalkan kita melihat dari fotonya aja ya. Nah, kurang lebih sama ya. Di sini juga bisa ya. Jadi untuk ngumpulin tugas nggak harus pakai YED editor ya. Kalau misalkan mau ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau mau lebih ringkas lagi, nggak harus semua download gitu ya. Teman-teman bisa pakai Draw.io ataupun yang lainnya. Nanti digambar ya. Nanti tinggal di blok aja ya. Nah, nanti tinggal teman-teman ekspor ya, ekspor ke JPG atau PNG ya sama aja ya. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, itu ya, apa yang kita tadi tandain kan sama ya. Ini gimana? Nah, saya nandain ini ya, dia akan terus tempel gambarnya. Tapi teman-teman lebih rapi ya, ini tadi saya asal-asalan aja ya. Oke. Ini pun nanti juga bisa nih buat UML ya, kalau teman-teman mau ya. Flowchart juga bisa ya, pakai flowchart di sini ya. Dan lain sebagainya. Silakan bisa otak-atik sendiri ya. Oke, kalau sudah rumah sakit, kita coba kalau perguruan tinggi ya. Lebih sama ya teman-teman ya. Kayak kita setengah jam lagi ya, nggak kerasa. Oke, kasus di perguruan tinggi. Ya, jadi di perguruan tinggi itu mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, setiap data ya, mahasiswa itu dapat minimal satu ngambil mata kuliah. Minimal ya, satu ya. Tapi bisa juga beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Ini misalkan kampusnya kampus kecil ya, jadi satu dosen itu apa ya, satu mata kuliah itu bisa diambil oleh hanya bisa diambil oleh satu dosen. Kalau misalkan di universitas yang besar mungkin karena saking banyaknya mahasiswa kayak UT sendiri ini ya, misalkan mata kuliah basis data. Nah, bisa diajarkan lebih dari satu orang dosen ya. Jadi balik lagi tergantung dari kasusnya ya. Kalau di sini setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Nah, setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, kita identifikasi dulu ya, IRB-nya seperti apa. Nah, kita punya entitas. Oh iya, nggak apa-apa, Fabio. Oke, sebentar lagi paling ya kita selesai ya. Jadi nggak harus sampai jam 9. Tapi kalau teman-teman ini sudah selesai, kita bisa mengakhiri lebih cepat. Ya. Oke, di sini berarti mahasiswa, mata kuliah, sama dosen. Nah, kemudian atribut-atribut tadi ya, sebenarnya tadi sudah banyak disinggung ya contohnya ya, kalau mahasiswa itu seperti apa, ya kan? Mata kuliah itu seperti apa, dosen itu seperti apa. Ya. Kalau misalkan tadi kasusnya teman-teman nggak secara rinci, teman-teman bisa pakai pengandaian ya, atau ngeliat keseharian kesehari-hari itu seperti apa. Nah, kalau sudah,
tadi kita membuat foreign key-nya ya, sama primary key-nya. Oke. Nah, kemudian kita bikin matriks relasinya teman-teman. Ya, sama kayak tadi ya, biar gampang dari kiri ke kanan. Itu derajat relasinya seperti apa, ya. Nah, kemudian teman-teman gambar. Ya. Jadi ini gambar bebas ya, mau ini letaknya di atas, mau di bawah, ya kan. Yang penting bisa dengan jelas terbaca ya, nggak ruwet ya, lihat apa namanya gambarnya ya. Jadi sebenarnya bebas mau apa lurus kah, mau dari atas ke bawah kah ya, itu bebas ya teman-teman, asalkan bisa dibaca ya. Oke, nah untuk terkait tugas teman-teman ya, videonya teman-teman pakai introduction ya, perkenalan dulu lah ya. Saya dari UT mana gitu, UT Jakarta kah, UT Bandung dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman rekam ya, boleh rekamnya misalkan mau pakai Teams gitu ya, atau pakai aplikasi yang lain gitu ya untuk memudahkan perekaman. Hasil praktik yang telah dilakukan ya teman-teman kayak tadi mungkin ya gambar dulu ya. Kan dari kasus ini ada 3 entitas ya. Udah teman-teman berarti gambar 1, 2, 3 gitu ya. Boleh nanti videonya dicepetin ya, asalkan teman-teman tadi proses-prosesnya ya terlihat jelas gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau misalkan teman-teman itu ngambil video orang lain dan dihak milikin ya. Jadi saya pernah nemu kasus videonya itu sebenarnya bukan dia, tapi submit tugasnya seolah itu dia gitu ya. Nah, ketahuannya ketika kan biasanya di YouTube kadang ada suggestion video ya. Atau misalkan setelah saya cek apa pakai keyword ya, terus saya lihat oh, kok ini kok kayak sama, letaknya juga sama ya kan, tampilannya kayaknya sama gitu kan ya. Ya udah ya, kalau kayak gitu nggak jujur nih ya kan. Walaupun teman-teman ngumpulin, kalau memang teman-teman nggak jujur ya, saya nggak segan-segan kasih nilai 0 ya. Karena di sini bukan mau mempersulit teman-teman ya, tapi kita coba fair ya. Mungkin teman-teman yang lain sama-sama kerja gitu ya, tapi effort ya untuk menjelaskan, nggak gambar gitu ya, itu udah effort banget gitu lah ya. Sedangkan orang lain cukup modal googling ya di YouTube, download terus dikumpulin itu seolah-olah punyanya dia gitu ya. Nah kan nggak fair ya. Jadi mending teman-teman walaupun dalam apa gambar mungkin kurang rapi atau apa gitu ya, setidaknya itu hasil buatan teman-teman sendiri ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sebenarnya nggak saklek-saklek banget ya, nggak saklek kayak harus pakai editor ataupun yang lainnya gitu ya. Bebas ya, yang penting teman-teman bisa paham dari video tersebut, saya bisa nilai nih, oh teman-teman paham nih cara menggambarnya, cara menentukan entitas dan lain-lainnya ya. Atau mungkin ada yang bingung cara menjelaskan gitu ya. Nah, belajar ya. Atau mungkin nggak sengaja pakai bahasa daerah, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Nanti saya bisa, oh si mahasiswa ini sudah paham nih cara mengoperasikannya, cara menggambarnya gitu ya. Walaupun mungkin dalam menjelaskan kata-katanya mungkin agak susah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari videonya, step by step-nya, teman-teman tuh bisa ya, atau tergambar jelas ya, step by step-nya. Itu sih dari saya ya, kalau tips and trick-nya ya.
untuk tugas satu ya. Jadi saya nggak mau tolerir kalau teman-teman bohong ya, bohong pakai video orang lain atau minta tolong orang lain buat joki istilahnya ya. Kan zaman sekarang tuh banyak sekali joki-joki ya. Nah, saya nggak mentolerir kalau misalkan teman-teman pakai joki ya. Pokoknya usaha dulu sendiri ya. Oke, mungkin dari saya cukup ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman bisa mempraktikkan eh, apa namanya gambarnya ya, tag videonya ya. Tag videonya mungkin teman-teman lama atau apa nggak apa-apa ya teman-teman ya, tetap dikumpulin ya. Kumpulinnya bisa di YouTube atau mungkin di OneDrive ya. Di YouTube misalkan teman-teman malu nih ya atau takut videonya dikopas ya, di hak milikin orang lain ya, teman-teman settingannya bisa diubah ya. Hanya yang punya linknya yang bisa buat ngeliat gitu kan ya. Jangan di private dulu. Kalau di private full, justru saya ketika mau ngeklik nggak ada videonya gitu ya. Saya bingung nih, waduh nggak ada gitu kan ya. Sedangkan mungkin teman-teman udah nggak bisa ngedit lagi atau gimana gitu kan ya. Nah, berarti kan saya harus nilai apa adanya ya. Saat itu nggak bisa kebuka, ya udah berarti nol ya. Di OneDrive juga kayak gitu ya. Jangan lupa apa namanya hak aksesnya diubah ya. Jangan private ya, tapi yang punya link yang bisa akses. Tuh. Ya ada beberapa kasus ya walaupun saya tahu oh, ini lupa nih hak kasusnya belum diubah gitu ya. Cuman sayang aja kalau misalkan teman-teman nggak sempat buat ngubah dan sudah waktunya buat saya ngumpulin nilai gitu ya. Udah susah gitu ya. Jadi make sure-nya mungkin teman-teman coba bikin link terus mungkin dikirim ke saudara, kakak atau adik gitu ya. Misal, Kak, coba linknya bisa dibuka nggak dari HP kakak? Kalau saya buka, oh berarti dosen juga bisa akses video teman-teman ya. Tapi kalau eh, orang lain nggak bisa buka ya berarti saya juga nggak bisa buka ya. Itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kelihatan sepele, tapi itu penting ya karena berkaitan dengan nilai. Ya. Kalau misalkan telat-telat juga eh, berarti nggak ternilai ya karena di e-learning itu yang men-setting deadline atau tanggal berakhirnya kalian bisa ngumpulin tugas ya itu base system ya dari kami dari Tuton tidak bisa atau tidak boleh ya mungkin mengotak-atik ya. Jadi coba dulu ya kemampuan teman-teman ya. Yang penting masih dalam masa submit gitu ya. Di submit, jadi ya udah ya nggak usah apa namanya overthinking ya. Saya nggak akan kasih nilai jelek kalau memang teman-teman dalam proses pembuatannya saya lihat sudah benar gitu ya. Walaupun mungkin ada tadi salah-salah kata dikit gitu kan ya, atau mungkin gambar kurang rapi dikit gitu ya. Ya saya masih bisa tolerir ya. Tapi kalau yang tadi joki maupun nyolong punya orang buat di aku tugas gitu ya, saya nggak bisa tolerir ya. Walaupun dia nanti revisinya ngumpulin yang versi benernya gitu ya. Tapi dari awal sudah niatnya niat buruk ya, apa namanya memakai video orang gitu ya. Jadi saya nggak akan segan-segan kasih nilai nol ya kalau ketahuan. Ya, tuh. Oke, udah 8:30 ya. Mungkin juga teman-teman ada kegiatan lain ya. Materinya juga nanti ini saya share di apa namanya di e-learning ya. Dan hasil rekaman ini juga nanti saya akan coba download ya karena dia akan bisa di-download kalau udah 24 jam ya kalau nggak salah ya. Di download terus saya coba saya upload di YouTube ya. Kalau nggak bisa saya pakai apa media penyimpanan yang lain ya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sebelum kita akhiri ya? Mungkin nanti saya izin untuk screenshot ya sebagai bukti atau dokumentasi
teman-teman sudah hadir gitu ya. Oke, saya biasanya nyimpen di sini ya. Oke, saya izin screenshot sebentar ya. Sama chat-chatnya ini nanti apa namanya terlihat kok. Oh ya, untuk sini saya megang 2 kelas ya teman-teman ya. Jadi eh, mohon maaf kalau mungkin ada yang forum diskusinya terlewat belum saya apa namanya respon atau dan lain-lain ya. Nah, biasanya saya gantian, misalkan malam ini saya ngecek punyanya kelas yang satunya, berikutnya kelasnya teman-teman gitu ya. Pasti saya cek ya. Cuma mungkin agak slow respon ya, mengingat kalau eh, hari kerja ya. eh, Hari kerja saya nggak bisa multitasking sekali gitu ya. Jadi kalau udah malam baru saya bisa ngecekin satu persatu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan eh, menyimak ya tweet ini ya. Mungkin teman-teman ada yang masih di kantor, perjalanan pulang, dan lain sebagainya gitu ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Saya tahu kerja sambil kuliah itu susah ya. Tapi uh, tetap teman-teman harus semangat. Ingat masa depan teman-teman ya. Kalau udah punya ijazah, insya Allah bisa lebih baik ya. Apalagi untuk jenjang karir ya. Jadi tetap semangat, tugas-tugas tolong dikerjakan ya. Mungkin tugas-tugas nggak bisa kalian kerjain secara perfect gitu ya. Tapi at least teman-teman sudah berusaha secara maksimal ya. Dan dengan effort yang maksimal juga ya. Nggak pakai joki-joki ataupun nipu-nipu gitu ya. Yang mudah-mudahan di kelas saya tidak ya. Oke teman-teman, saya izin untuk stop recording ya. Agar bisa diproses ini rekamannya.